Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ana Yulia Hartati selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Perkenalkan saya Ikhwanul Kirom dengan NIM 20 10 10 11 057. Izin menyampaikan tugas Public Speaking yang berjudul Aspek-aspek Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, pengertian dan tahap perkembangan manajemen sumber daya manusia, yaitu suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Tujuan pengelolaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Selanjutnya yaitu untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama yaitu tujuan perusahaan. Yang terakhir, untuk membantu para manajemen fungsional dan manajemen lini dalam pengelolaan seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada tahapan rekrutmen atau pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Yang kedua ada pemeliharaan, yaitu tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Contohnya misal diberikan penghargaan atau fee atau gaji tambahan. Selanjutnya yaitu development atau pengembangan, yaitu pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Yang berikutnya yaitu tantangan menjadi manajemen sumber daya manusia. Tantangan pertama yaitu tantangan eksternal, meliputi yang pertama tantangan di sektor ekonomi, yaitu perkembangan sektor ekonomi memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran benefit yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Yang berikutnya yaitu sektor sosial kultural, yaitu kondisi yang merupakan pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan pola atau gaya kehidupan yang berkembang dan terbentuk dari dinamika kebudayaan, ekologi, demografis, geografis, religius, pendidikan, dan faktor-faktor etnis lainnya. Tantangan berikutnya yaitu sektor internasional. Perusahaan harus mampu berusaha memiliki sumber daya manusia yang dapat mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional seperti resesi, penukaran atau penurunan atau kenaikan nilai uang. Berikutnya yaitu sektor teknologi, yaitu organisasi perlu merancang kegiatan-kegiatan, mengatur dan memberdayakan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan akibat dari inovasi teknologi. Yang terakhir, sektor publik, yaitu perusahaan terlebih dahulu menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Berikutnya yaitu tantangan internal. Tantangan internal meliputi 5 faktor, yaitu yang pertama pemilik. Pemilik menanamkan modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Yang berikutnya faktor dari pemerintah. Pemerintah memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Fungsi pemerintah adalah pembuat kebijakan, kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Yang berikutnya yaitu ada tantangan dari manajemen, yaitu kelompok profesional mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang bersangkutan. Berikutnya yaitu faktor karyawan. Perekrutan, pembinaan, dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Karyawan harus dipenuhi kebutuhan material, mental, psikologis, sosial, dan intelektual
secara memuaskan sehingga karyawan mau melakukan dan berbuat sesuatu untuk kepentingan perusahaan. Yang terakhir ada dari faktor customer, yaitu masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa tidak mengalami gangguan, sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu ciri-ciri penting manajemen sumber daya manusia zaman sekarang. Yang pertama yaitu kebutuhan aktualitas diri yang kuat serta menghargai prestasi tinggi keunggulan. Seorang profesional dituntut untuk selalu ingin mencapai prestasi yang tinggi demi kepuasannya sendiri. Mengapa demikian? Karena bagaimana ia dapat mendorong orang lain berprestasi bila ia sendiri memberi. Yang berikutnya yaitu integritas moral yang tinggi. Kenapa seperti itu? Karena awal sebuah kehancuran bagi karir seorang profesional adalah apabila ia terbukti tidak dapat menjaga integritas moralnya. Pelanggaran yang sering kita jumpai yaitu sering terjadi adalah memasukkan anggota keluarga sendiri sebagai karyawan perusahaan atau pembengkokan peraturan perusahaan untuk sekelompok atau seorang karyawan tertentu yang mempunyai hubungan dekat dengannya. Yang berikutnya, senang belajar dan mencoba konsep baru. Seorang manajemen sumber daya manusia, yaitu seorang manajer profesional, seharusnya selalu memutakhirkan ilmunya, atau istilah populer pada konsultan adalah merecharge kembali baterainya. Mereka yang tidak suka belajar, walaupun hanya membaca majalah, jurnal, atau buku akan segera ketinggalan zaman dan menjadi kata dalam tempurung. Yang berikutnya bersedia menerima dan menjadi agen perubahan. Seorang manajer profesional harus mengetahui dan menyadari betul bahwa lingkungan strategik berubah dengan sangat pesat. Para manajer harus selalu siap menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan turut aktif dalam melaksanakan perubahan yang dirancang mengikuti perubahan dalam visi, misi, dan strategi perusahaannya. Yang berikutnya yaitu seorang manajer harus senang bekerja dalam tim. Seorang manajer atau direktur sumber daya manusia adalah anggota sebuah tim besar yang mengarahkan jalannya perusahaan. Sebagai seorang manajer, ia juga harus memimpin timnya sendiri yang menangani bidang sumber daya manusia. Pada saat yang bersamaan, ia juga harus mendorong perkembangan semangat kerja dalam tim di dalam seluruh jajaran organisasi perusahaannya. Yang terakhir yaitu kompetensi menjadi manajer sumber daya manusia. Apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer sumber daya manusia? Kita harus memiliki 4 kompetensi utama, yaitu yang pertama adalah komunikasi. Yaitu seorang manajer sumber daya manusia harus dapat menjalin komunikasi dengan setiap orang di dalam organisasi, dari karyawan, staf, hingga pimpinan puncak. Yang kedua, harus memiliki pikiran yang kritis. Seorang manajer harus memiliki pikiran yang kritis. Ia harus mampu memberikan keputusan yang tepat dan terlibat dalam keputusan-keputusan penting di sejumlah bagian dalam perusahaan. Seorang manajer sumber daya manusia masa kini dituntut memiliki pengetahuan di bidang bisnis yang digeluti perusahaan tempat dia bekerja, sehingga dia tidak tergagap kalau berinteraksi dengan unit atau divisi lain di luar sumber daya manusia. Yang ketiga ada pencipta hubungan. Departemen sumber daya manusia harus mampu menjadi perekat bagi departemen lain untuk mencapai sasaran organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu, manajer sumber daya manusia harus mampu menciptakan kondisi bagi terjalinnya hubungan berbagai pihak dalam perusahaan demi meraih tujuan bersama. Salah satu tantangan yang dihadapi Departemen Sumber Daya Manusia adalah membangun kepercayaan dengan karyawan. Yang terakhir harus memiliki sifat kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan merupakan kompetensi lain yang juga harus dimiliki seorang manajer sumber daya manusia. Pada era Departemen Sumber Daya Manusia hanya mengurusi soal administrasi, peran kepemimpinan mungkin kurang. Orang sumber daya manusia umumnya ikut saja apa yang dimaui orang bisnis. Berbeda dengan kondisi sekarang, di mana manajer sumber daya manusia bertanggung jawab membuat rencana strategis bagi Departemen Sumber Daya Manusia dan seluruh tenaga kerja. Yang terakhir mengutip kata-kata dari Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, yaitu kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing akan mengantar Indonesia sejajar dan disegani bangsa lain. Sekian paparan dari saya.
Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.